Bagian keempat, Labuh Mayit dari Netra Sandakala. Ini dia selengkapnya di Fakta Sejarah. Bima termenung. Dia berpikir, mengingat-ingat kejadian saat dimana Cempoko Kuning masuk dan mengendalikannya. Wadah, ujar Bima lirih. Seketika Kromo Sengkono tersenyum. Maksudmu, Bim? Tanya Maya kebingungan. Kini dia memalingkan kepalanya ke arah Bima dan Kromo Sengkono bergantian. Cempoko Kuning selalu muncul di saat aku sedang terjepit. 2 kali dia menggunakan tubuhku. Pertama saat bertemu Gendeswari, dan yang kedua saat berhadapan dengan Dewi. Dan kalau memang benar, berarti yang harus kulakukan adalah memperkuat diriku dan juga membuat hubungan atau koneksi dengan Cempoko Kuning. Begitu kan? Jelas Bima bersemangat. Kromo Sengkono mengangguk dan tersenyum. Sekarang apa efeknya ketika aku harus berlatih denganmu setiap hari? Tanya Bima kepada Kromo Sengkono. Tidak hanya perkara belajar kanuragan, itu hanya sebagian. Niat, ketetapan hatimu, juga nafsumu. Dek, Bima terdiam kali ini. Otaknya berputar cepat. Memori kecil tiba-tiba saja mencuat ke atas permukaan ingatannya. Teringat dengan ucapan Pak Arif, kalau semua tergantung dengan Bima. Jika dia berniat atau melakukan sesuatu yang buruk, maka mereka akan melakukan hal yang sama. Begitu juga sebaliknya. Sementara itu Maya hanya diam dan terus memperhatikan. Dia masih menerka-nerka apa yang sedang saudaranya itu pikirkan. Wes paham? Ujar Kromo Sengkono. Sampun, jawab Bima bersamaan dengan sosok Kromo Sengkono yang menghilang. Bim? Tanya Maya pelan. Sekarang aku paham, Mbak. Cempoko Kuning akan muncul jika aku sebagai wadahnya sudah siap dan mampu untuk menampung energinya, terang Bima. Tunggu, apa maksudmu dengan wadah? Bisa saja nanti justru dia yang malah mengendalikan dirimu seutuhnya, kata Maya sedikit panik. Bima terdiam. Ia memejamkan matanya. Tidak, Mbak, bukan seperti itu. Berbeda dengan Gendeswari saat mencoba menguasaimu. Sukmaku tidak keluar. Dia masih tetap di tempatnya. Aku pikir karena energi kami yang sudah menyatu satu sama lain. Dan jika teoriku ini benar, maka semua ini masih ada hubungannya dengan darah sang raja. Jelas Bima. Maya terpana. Dia tidak mengira kalau Bima bisa berpikir sejauh itu. Teringat dengan wejangan Simbah, Maya hanya tersenyum dan mengangguk. Berniat mulai saat ini dia akan lebih memperhatikan Bima. Siap-siap, Mbak. Setelah ini kita pergi ke rumah Panji. Beruntung kalau kita bertemu dengan orang tuanya, kata Bima yang mulai beranjak meninggalkan tempat duduknya. Sedangkan Maya masih terdiam mencoba meyakinkan hatinya kalau apa yang akan dilakukannya tidak akan membuat masalah baru. Di sisi lain, sudah siap? Tanya Bima yang sudah nangkring di atas motor miliknya. Enggak, sini aku aja yang di depan, Bim. Aku masih mau hidup lama, protes Maya. Dia masih trauma dengan cara Bima mengemudikan sepeda motor. Udah ayo, kalau kamu yang bawa bisa besok pagi kita baru sampai di tempat Panji, kata Bima yang mulai menstarter kendaraan yang dinaikinya. Maya hanya pasrah. Berkali-kali dia menghela nafas dalam-dalam. Sepanjang perjalanan Maya hanya terdiam. Hatinya tidak pernah berhenti untuk berzikir. Sungguh sangat gila. Bima mengendarai motornya dengan kecepatan di luar nalar. Satu hal yang Maya ingat-ingat, dia harus memberitahu Sekar untuk segera menjual motor sport yang dibelikan untuk Bima, agar tidak ada korban lain selain dirinya. Turun, Mbak, ujar Bima 20 menit kemudian. Kenapa sih mukamu? Besok kalau udah ngerasain pindah tempat bareng Kromo Sengkono, jadi gak kaget, Mbak, kekeh Bima saat mendapati wajah Maya yang memucat. Belum lagi lututnya yang gemetaran. Kalau rencana kita gagal, setelah diboncengin kamu dan aku mendapat trauma psikologis, lihat aja Bim, obat penenang yang kau minum tidak akan pernah manjur, geram Maya. Mendengar itu justru malah Bima tertawa dan langsung saja berjalan ke arah gerbang rumah Panji.
Maya segera mengejar Bima yang sudah masuk ke dalam pekarangan rumah. "Bim, tunggu!" panggil Maya. Bima segera berhenti dan membalikkan badannya. "Saat sudah di dalam, jika nanti kita tidak bertemu dengan orang tua Panji, aku butuh foto mereka. Dan ingat, jangan sekalipun mengeluarkan energimu di sini. Paham?" ucap Maya. "Yang kedua aku paham, Mbak, tapi buat apa foto dari orang tua Panji?" tanya Bima mengerutkan alisnya. Dia bingung dengan permintaan aneh Maya. "Aku bisa mengecek dari mana saja, asal sudah tahu nama dan wajah dari orang yang ingin kulihat. Dan aku tidak mau melakukannya di sini," jelas Maya. Tersenyum, Bima hanya mengangguk, mengerti dan langsung saja berpaling, melanjutkan perjalanan ke arah teras rumah. Tok tok tok. "Assalamualaikum." Lama Bima mengetuk dan mengucap salam. Tapi sepertinya sedang tidak ada orang di rumah Panji. "Kau tahu, Mbak, bagaimana kalau Panji sudah masuk sekolah?" ucap Bima nyengir merasa bersalah. "Astaga, bego kamu Bim," ujar Maya kesal dan langsung saja duduk di salah satu bangku yang ada di sana. Sudah 1 jam lebih mereka menunggu, hingga Bima melihat ada sebuah mobil yang masuk ke dalam pekarangan rumah. "Sepertinya itu mereka, Mbak," ucap Bima yang sudah berdiri dari duduknya. Benar saja, kini mereka melihat keluarga Panji tengah keluar dari mobil bersama satu orang yang belum pernah Bima lihat. Bim, sudah lama?" tanya Akbar sambil menyalami Bima. "Enggak Pak, barusan datang," jawab Bima. Sejenak Bima memperhatikan ke arah Panji. Entah kenapa dia melihat ada kekosongan di sorot mata temannya itu. "Ya sudah, ayo masuk dulu," giring Akbar yang diikuti oleh Bima dan yang lainnya. "Gimana kondisi kamu, Ji?" tanya Bima saat sudah duduk di ruang tamu. Kini Panji terlihat berbeda. Tatapannya kosong, bahkan hampir seperti orang yang sudah tidak memiliki semangat hidup sama sekali. Bima tidak berani mengecek keadaan Panji menggunakan kemampuannya. Selain peringatan dari Maya, kini laki-laki dengan pakaian serba hitam itu terus memperhatikan Bima dan Maya bergantian. "Kenalin Bim, ini Ki Suratno yang akan mengobati Panji," terang Akbar. Bima hanya tersenyum dan mengangguk ke arah Ki Suratno. "Memangnya Panji kenapa, Pak?" tanya Bima pura-pura. Dia mencoba untuk mencari tahu lebih banyak apa yang sedang ingin dilakukan oleh keluarga Panji. "Ya, mungkin kamu gak bakal percaya Bim. Sudah beberapa waktu Panji seperti ini. Dibawa berobat ke dokter tidak ada perubahan. Sekarang kami coba berobat alternatif," kata Ki Suratno. "Saat ini Panji sedang terkena guna-guna," jelas Akbar. "Guna-guna? Memang siapa yang sudah ngelakuin, Pak?" kata Bima mengerutkan dahinya. Di sebelahnya Maya terus saja terdiam dan melihat ke arah Panji. Sesekali dia melirik ke arah Akbar dan Ki Suratno. "Entah Bim, Bapak juga ndak tahu," ucap Akbar dengan nada getir. "Terus mengobatinya gimana?" tanya Bima. Terus saja dia mencoba menggali informasi. Tidak menjawab, kini Akbar justru melihat ke arah Ki Suratno. "Nanti ada semacam ritual yang harus dilakukan. Demit yang ada di tubuh Panji harus segera dihilangkan," jawab Ki Suratno. "Sebaiknya kita siapkan sekarang, Pak," lanjutnya sambil berpaling ke arah Pak Akbar. "Bima," kata Akbar, "kalau boleh saya mau nemenin Panji, Pak," ucap Bima memotong ucapan Akbar. Maya langsung saja menolehkan kepalanya ke arah Bima. Ingin sekali dia menjitak kepala bocah ingusan itu. Akbar terlihat bingung dengan permintaan Bima. "Sudah, biarkan mereka ikut, Pak. Asal tidak mengganggu proses ritual yang sedang saya lakukan nantinya," ucap Ki Suratno menjawab kebingungan Akbar. Setelah itu mereka menyiapkan beberapa perlengkapan yang ditempatkan di ruang keluarga, seperti kasur untuk tempat berbaring Panji, serta beberapa kembang, kopi hitam, air putih, kemenyan, dan dupa. Bima yang melihat itu sedikit geram. Setahu dirinya, justru syarat-syarat yang digunakan malah bisa mengundang sosok lainnya. Kini Panji diminta untuk tiduran. Ki Suratno juga sudah duduk bersila serta membakar kemenyan dan dupa di depannya. Beberapa menit berlalu, semua tampak normal. Hingga tiba-tiba saja, tubuh Bima sedikit tersentak. Ada sesuatu yang hadir. Nafas Bima mulai terasa sesak dan putus-putus. Hidungnya seketika membaui air laut dan garam yang begitu pekat. "Tenang Bim,
bisik Maya yang sudah memegangi lengan Bima. Suasana ruang keluarga Panji sudah berubah. Udara yang awalnya terasa hangat kini berganti menjadi hembusan angin tipis yang dingin. Tepat di depan mereka, Bima melihat lagi sosok yang pernah ditemuinya saat Panji kesurupan di sekolah. Makhluk hitam berbulu, dengan mata merah serta memiliki 8 tangan dan gigi yang mencuat tidak beraturan. Kini dengan jelas Bima bisa mendengar nafas dari sosok yang ada di depannya. Giginya saling bergemeletak. Tiba-tiba saja bulu kuduk Bima meremang dengan hebat. Bahkan dia merasakan pegangan tangan Maya yang menguat. Sosok demit itu kini terus saja memandang Ki Suratno yang masih duduk bersila dan membaca mantra. Hingga tiba-tiba sosok itu seperti tersenyum dan piar. Gelas kopi dan air putih yang ada di atas tampas ketika pecah, seolah ada orang yang menaruh petasan di dalamnya. "Bocah wingi sore arep main-main," geram sosok itu. Bima sudah bersiap. Jika tiba-tiba sosok itu menyerang, mau tidak mau dia harus mengeluarkan kemampuannya. Namun sepertinya sosok itu hanya tertarik dengan Ki Suratno yang kini sudah mengangkat sebuah keris. Sosok itu masih terus saja memandangi Ki Suratno. Sesekali kepalanya meneleng ke kanan dan ke kiri hingga teriak Ki Suratno. Kejadian itu terjadi begitu cepat, tidak ada yang bisa mencegah. Bima yang melihat itu syok dan matanya membulat. Ki Suratno tiba-tiba saja menghujamkan keris yang dipegangi ke arah betis miliknya. Panik, Pak Akbar langsung saja menghambur ke arah Ki Suratno. Sedang Bu Eni yang sedari tadi dia melihat, kini hanya bisa berucap istighfar berulang kali. "Bocah goblok, bar iki sukmomu dadi duweku." Ucap sosok demit itu sambil tertawa keras. "Bim, bantuin bapak," kata Akbar panik. Tersadar, Bima langsung beranjak dan membantu Pak Akbar membawa Ki Suratno ke dalam mobil miliknya. "Bima, tolong jaga Panji sebentar ya. Bapak sama ibu bawa Ki Suratno ke rumah sakit," ucap Eni ketakutan. Bima hanya mengangguk. Buru-buru dia masuk ke dalam rumah. Di sana Bima mendapati Maya masih berdiam diri melihat Panji dan sosok demit yang ada di depannya. Bima sudah bersiap jika harus bertarung dengan sosok itu. Namun entah kenapa justru demit itu hanya tersenyum dan seketika menghilang dari pandangan, dibarengi dengan Panji yang mulai terbangun. "Lah, apaan nih?" ucap Panji kebingungan saat melihat sekitarnya. "Kerjaan kamu ya Bim," tuduh Panji saat melihat Bima tengah berdiri tidak jauh darinya. Bima berpaling melihat ekspresi dari sepupunya yang kini terlihat keheranan dengan mulut setengah terbuka. "Kamu aja Mbak yang cerita," ucap Bima yang langsung saja berjalan ke arah teras. "Kamu beneran gak inget Ji?" tanya Maya saat mereka sudah duduk di teras depan. Panji menggeleng. "Seingatku tadi bapak sama ibu ngajak pergi berobat. Terus pas udah sampai di satu rumah ada bapak-bapak yang keluar pakai pakaian serba hitam. Nah habis itu kami disuguhi minum. Setelahnya aku ngantuk dan gak inget apa-apa," jelas Panji. "Sirep," kata Bima singkat. "Jadi aku gak bisa sembuh ya Mai?" tanya Panji dengan tatapan sendu, mengabaikan ucapan Bima. "Kayaknya sih enggak Ji," sambar Bima. Mendengar itu Panji terlihat lemas dan matanya mulai memerah. "Bim," tegur Maya. Sedang Bima hanya nyengir, merasa bersalah. "Sudahlah Ji, paling tidak kamu masih hidup kok, walau dengan muka penuh purik," kata Bima enteng. "Sekali lagi ngomong, ku buat mukamu penuh dengan luka codet Bim, hah?" geram Maya yang kesal dengan ucapan sepupunya itu. "Mampus," ucap Panji senang. Sejenak Bima menatap Panji. Sedetik kemudian keduanya nyengir dan tertawa terbahak-bahak. Masing-masing membayangkan bentuk codet yang akan dibuat Maya di muka Bima. Maya yang melihat itu hanya menghela nafas. Tangannya spontan bergerak memegangi pelipisnya yang tidak terasa sakit. "Kedua bayi ini benar-benar ajaib," batin Maya. Dapur di mana Ji?" tanya Maya setelah beberapa saat. "Di kamar," jawab Bima dan Panji bersamaan. Saling tatap kembali mereka tertawa. Sedang Maya yang kesal langsung saja beranjak masuk ke dalam rumah. Sebenarnya Maya tidak berniat ke dapur. Dia hanya ingin memastikan ke dalam rumah Panji. Siapa tahu bisa menemukan petunjuk lainnya. "Lama banget Mbak,"
Tanya Bima saat mendapati Maya berjalan ke arah mereka, membawa nampan dengan 3 gelas minuman. Ke toilet tadi, setelah orang tuamu pulang. Kita balik ya Ji, takut dicariin, kata Maya yang sudah berpaling menghadap Panji. Iya Mai, jawab Panji menganggukkan kepalanya. Sementara itu di sisi lain. Gimana Mbak? Tanya Bima saat mereka berdua tengah duduk di taman belakang seperti biasa setelah makan malam di rumah Bude Yanti. Gimana apanya? Tanya Maya balik. Walau sebetulnya dia paham apa yang dimaksudkan oleh Bima. Ya kalau pesuruhnya aja begitu kuat, gimana dengan tuanya Mbak? Justru sekarang aku benar-benar khawatir kalau kita melangkah terlalu jauh, terang Bima. Maya menghela nafas panjang. Tadi aku juga sempat berpikir seperti itu. Tapi aku juga ingat, walau fisikku tidak terluka, tapi terjerat dengan mereka sungguh sangat menyiksa, kata Maya. Sekarang lihat Mbak, apa yang sudah terjadi dengan Ki Suratno. Bukannya kamu sendiri yang bilang kalau kita punya teman yang hebat Bim? Kilah Maya. Dia sudah tahu semua resiko yang akan terjadi. Tapi dengan kejadian yang tadi dia lihat, justru dirinya malah merasa harus membantu Panji. Bima terdiam, kembali meyakinkan batinnya. Kalau kita mau mencoba kemampuanku, sebaiknya nanti setelah bapak dan ibu sudah pergi tidur, ujar Maya yang langsung beranjak meninggalkan Bima. Singkat cerita, sudah siap Mbak? Tanya Bima. Kini mereka berdua tengah duduk bersila di kamar Bima. Beberapa jam sebelumnya Bima mengukuhkan niatnya. Bahkan dia sampai memanggil Kromo Sengkono untuk meminta pendapat. Tapi bukannya merasa lebih baik, justru Bima kesal karena sosok penjaganya itu hanya diam dan tidak menjawab pertanyaan Bima. Sudah, jika nanti aku masuk terlalu jauh, segera bangunkan ya Bim, ucap Maya. Bima hanya mengangguk. Yen ora kuat, ojo dipeksa. Kamu sudah tahu resikonya, geram Kromo Sengkono yang tiba-tiba saja sudah berdiri di ujung kamar Bima. Sontak, keduanya menoleh dan tersenyum. Maya mulai memejamkan matanya, mengatur nafas senatural mungkin. Pikirannya terfokus dengan Panji. Dia ingin melihat kilasan apa yang sudah dilakukan oleh laki-laki itu. Udara tiba-tiba saja menjadi dingin. Terasa seperti ada yang menaruh es di kulit Maya, yang terus saja menjalar dari kaki hingga kepala. Perlahan dia bisa merasakan dan melihat rumah Panji, walau masih terlihat kabur. Maya terus saja berkonsentrasi hingga kini Maya tengah berdiri di sisi samping ranjang Panji. Dia melihat laki-laki itu tengah meringkuk dengan badan menggigil. Sesaat tidak terjadi apa-apa, hingga masuklah Eni yang tengah berbicara kalau dia mau pergi keluar. Adegan berganti. Panji beranjak menuju pintu. Langkahnya terlihat sempoyongan. Saat membuka pintu, dia mendapati ada seorang wanita dengan kebaya warna gelap. Maya memperhatikan wanita itu. Ada semacam asap hitam tebal yang terus saja menguar dari atas kepalanya. Adegan berganti lagi. Kini Panji meringkuk ketakutan. Dia melihat sosok hitam besar berbulu tengah menatapnya dari arah jendela, hingga ada suara gemerincing tapak kuda. Seketika tubuh Maya merinding dengan hebat. Walau dia tahu ini bukan kejadian saat ini, tapi nafasnya terasa memburu. Jantungnya berdebar dengan kuat. Pintu kamar milik Panji terbuka tiba-tiba dengan suara keras. Kini Maya benar-benar ketakutan. Dia dengan jelas melihat sosok wanita anggun dengan kebaya berwarna kuning dan selendang yang diselampirkan di kedua tangannya. Buah! Tiba-tiba saja Maya terpental saat melihat mata sosok wanita itu. Tersadar Maya sudah berada di tempat yang tidak dikenalinya. Banyak pohon-pohon jati besar yang tumbuh di sekitarnya. Mengedarkan pandangan, Maya melihat di depannya ada sebuah rumah kayu kecil. Melangkah perlahan, dia menuju ke tempat tersebut. Merasa ada sesuatu yang memanggilnya untuk ke sana. Belum juga sampai, kini dia mendapati ada seorang wanita yang tengah buru-buru berjalan ke arah gubuk itu. Maya benar-benar curiga dengan wanita yang ada di depannya. Buru-buru dia melangkah lebih dekat. Kini wanita itu tengah mengetuk pintu gubuk dan keluar seorang perempuan tua yang sudah setengah bungkuk. Mereka sedang membicarakan sesuatu. Wes oleh syarate, ucap perempuan tua dengan suara serak. Sudah dapat syaratnya? Sampun Nyi. Ya sudah, ayo masuk.
ujar perempuan tua itu sambil masuk ke dalam rumah. Maya mengikuti. Perasaannya tidak menentu. Kecurigaannya semakin besar. Berpikir kalau wanita-wanita ini pasti ada hubungannya dengan kondisi Panji saat ini. Sekarang ini lakumu, tinggal pergi ke sisi laut sana. Malam Sabtu Legi, paham? Ucap suara perempuan itu. Jantung Maya berdetak lebih keras. Kepanikan muncul di dalam dirinya saat melihat wanita muda yang duduk bersinggu di depannya adalah wanita yang sama yang dia lihat saat Panji tengah membuka pintu rumahnya. Tiba-tiba saja Maya merasa ada yang menarik tubuhnya. Membuka mata, dia melihat kepanikan tergambar jelas di wajah Bima. Badan Maya penuh dengan keringat. "Ada apa, Bim?" tanya Maya penasaran saat melihat Bima tiba-tiba saja beranjak dan keluar dari kamar. Menghela nafas, Maya mencoba mengembalikan kesadarannya dan segera menyusul Bima yang sudah berdiri di taman belakang. "Bim, ada apa?" kata Maya lirih, takut membangunkan orang tuanya. "Ada yang datang, Mbak," ucap Bima, namun baru kali ini dia melihat ada nada getir yang muncul dari ucapan Bima. Biasanya Bima selalu cuek saat ada sosok demit yang hadir di sekitarnya. Benar saja, baru beberapa detik Bima terdiam. Kini mereka mendengar sayup-sayup suara gemerincing tapak kuda. "Apa itu, Bim?" ucap Maya ketakutan. Bima hanya menggeleng. Suara itu semakin kencang sampai mereka menoleh ke arah pintu utama. Di sanalah suara itu berhenti. Tidak ada seorang pun yang berani bergerak. Kini dengan jelas Bima mendengar suara pintu yang terjeblak terbuka dengan keras. Satu sosok yang membuat dirinya merasa gentar tengah berjalan anggun. Sosok perempuan dengan baju kebaya berwarna kuning dengan selendang yang diselampirkan di kedua tangannya. Tidak ada senyum dari wanita itu. Walau wajahnya terlihat datar, tapi tatapannya benar-benar menghunus. Bahkan sosok Romo Sengkono yang sedari tadi ada di dekat Bima kini sudah pergi entah kemana. Sosok itu kini sudah berdiri di depan Bima dan Maya. Lama dia memandangi mereka berdua. "Cah bagus, cah wedok sing ayu. Aku kan sudah memberitahu sama kalian berdua, jangan ikut-ikut apa yang bukan menjadi urusanmu," ucapnya sambil tersenyum. Bukan senyum lembut, tapi senyum penuh dengan ancaman. Bima dan Maya terdiam. Mereka benar-benar tidak bisa berkutik sama sekali. Tangan kanan Bima mulai terasa panas. Seketika sosok itu melihat ke arah tangan kanan Bima. Dia tersenyum dan berkata, "Barang yang ada di tanganmu belum tentu bisa menjamin keselamatan keluargamu. Aku kasih pilihan. Biarkan mereka jadi peliharaanku, apa aku buat berantakan tempatmu?" ujar wanita tersebut masih dengan senyum yang mengerikan. "Sopo kowe?" ucap Bima gagap. Entah dari mana keberanian itu muncul di dalam dirinya. "Ora penting aku sopo. Sekali lagi aku beritahu, cah bagus. Aku masih melihat darah yang mengalir di badanmu. Makanya aku tidak sembarangan mengambil nyawamu seperti manusia yang tadi siang ikut campur dengan urusanku," jawab wanita itu yang langsung saja menghilang dan meninggalkan bau bunga sedap malam yang begitu pekat. Seketika tubuh Bima melemas. Dia tahu apa yang dimaksudkan dengan ucapan demit yang ada di depannya ini. Sedang Maya sudah merosot terduduk di lantai. Dia benar-benar ketakutan sekarang. "Bim, mau kemana?" tanya Maya saat melihat Bima berjalan menjauh darinya. Sebentar, hanya itu yang Bima ucapkan. Beberapa saat Maya menunggu, memejamkan matanya, mencoba mengatur nafas dan detak jantungnya. "Mbak," panggil Bima yang sudah ada di samping Maya. Membuka mata, Maya mendapati Bima tengah jongkok di sampingnya dan memegangi handphone miliknya. "Kenapa?" tanya Maya khawatir. Tidak menjawab, Bima hanya menyerahkan handphone miliknya. "Bim, Ki Suratno meninggal barusan. Dia lari dari bangsal dan menabrakkan dirinya ke mobil yang tengah melaju kencang di jalanan." Mata Maya membulat seketika saat membaca pesan teks yang dikirimkan oleh Panji. Sementara itu, di sisi lain, "Bim," ucap Maya saat tengah berdiri di samping Bima.
Kini mereka berdua tengah berada di taman belakang rumah Budayanti. Aku tahu apa yang kamu pikirkan, tapi kita harus berhati-hati, jangan sampai salah langkah. Lanjut Maya, saat mendapati Bima masih terdiam menikmati sebatang rokok miliknya. Maya tahu, Bima tengah memikirkan ancaman dari sosok demit wanita itu. Setelah semalam memperlihatkan pesan teks yang dikirimkan oleh Panji, dia langsung meminta Maya untuk segera masuk ke dalam kamar. Jadi Maya belum sempat bercerita tentang apa yang dia lihat. Siapa sebenarnya wanita itu? Kata Bima menerawang jauh. Wanita itu yang membuat Panji seperti ini. Aku yakin ini hanya permulaan, jawab Maya. Mendengar jawaban dari Maya, Bima memutar kepala menghadap ke arah sepupunya. Aku melihatnya semalam. Ada yang sengaja memanggilnya, kata Maya yang langsung saja menceritakan semua kejadian yang dia lihat semalam. Dulu saat Gendeswari mencoba menguasaimu, dia menggunakan media sisir. Apa kau tahu media apa yang dia gunakan, Mbak? Tanya Bima saat Maya sudah selesai dengan ceritanya. Maya menggeleng. Aku tidak melihat benda apapun seperti yang kuceritakan. Ada 2 orang manusia yang sengaja memanggil sosok demit itu untuk mencelakai keluarga Panji. Aku tidak tahu alasannya apa. Dan aku sama sekali tidak melihat benda apapun yang mencurigakan, jawab Maya getir. Kalau begitu kita harus mencari tahu. Aku yakin dengan menghancurkan benda atau entah apapun itu, bisa membuat sosok demit yang mempengaruhi Panji akan menghilang, kata Bima serius. Maya terkesiap mendengar ucapan Bima. Tangannya secara otomatis bergerak mengusap-usap wajahnya. Dia tahu Bima tidak akan berhenti saat ini. Taruhannya nyawa kita, Bim, ujar Maya lirih. Kau tahu Mbak, dengan ucapan sosok demit itu, justru aku berpikir, setelah tujuannya terlaksana, meskipun kita diam tidak ikut campur, dia akan mengincar kita berdua, ujar Bima dengan seringai yang jarang sekali muncul dari bibirnya. Karena apa? Karena darah kita? Darah Sangaraja? Tukas Maya, sedang Bima mengangguk-angguk mengiyakan. Semua sudah tidak sama seperti dulu. Lebih baik kita bergerak mencari tahu daripada hanya berdiam diri menunggu kematian, ucap Bima mantap. Kembali Bima menolehkan kepalanya. Pikirannya melayang. Membayangkan jika di sini ada Pak Arif, pasti dia bisa memberikan solusi, atau setidaknya dia akan mencoba untuk mencari jalan keluar. Lama mereka terdiam. Keduanya terbenam dengan pikirannya masing-masing. Simbah berpesan kepadaku agar aku selalu menjagamu, ucap Maya lirih. Matanya mulai memerah. Dia sadar akan bahaya yang menghantui mereka. Terlebih ingatan di mana Bima berdiri bersanding dengan sosok demit wanita itu terus saja muncul di depan matanya. Kau tidak perlu ikut campur terlalu dalam, Mbak. Biar aku yang menyelesaikan semuanya, ucap Bima pelan. Dia tidak bermaksud sesombong itu. Dia jelas butuh bantuan, tapi Bima juga tidak mau jika keputusannya ini dapat membahayakan orang-orang di sekitarnya. Jangan bodoh, kau tidak akan bisa memecahkan semua ini sendirian, tukas Maya. Bima terdiam, menimbang-nimbang, memikirkan apa yang harus dilakukannya saat ini. Sepertinya kita harus kembali ke gubuk Simbah, Mbak, kata Bima yang kembali menolehkan kepalanya ke arah Maya. Aku juga berpikir seperti itu. Baik, setelah ini kita coba untuk pergi menemui Simbah. Mumpung bapak dan ibuku sedang pergi, kita lakukan siang ini, kata Maya yang langsung beranjak pergi meninggalkan Bima. Bima menghela nafas, menutup kelopak matanya. Ia segera menghubungkan batinnya dengan Kromo Sengkono. Buka matamu, Bim, kata Kromo Sengkono yang sudah ada di depan Bima. Demit wanita itu datang menemuiku dan Maya semalam, ucap Bima, memandang lurus ke arah Kromo Sengkono. Aku wes ngerti, sengaja aku pergi karena Simbah yang meminta. Simbah sudah menerima pesan darimu. Sekarang beliau sudah menunggu, geram Kromo Sengkono. Bima mengerti. Ia mengangguk dan langsung beranjak menuju ke arah kamar Maya. Tok 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 tok. Mbak Mai, panggil Bima sembari mengetuk pintu kamar sepupunya. Pintu terbuka. Tanpa menjawab ucapan Bima, ia langsung menghambur keluar. Ayo, Simbah sudah menunggu kan? Tanya Maya sambil berjalan ke arah kamar Bima. Bima tertegun. Dari mana Maya tahu? Batin Bima. Spontan ia langsung menengok ke arah Kromo Sengkono yang kini hanya terlihat tersenyum.
Tidak mau berlama-lama, segera Bima menyusul Maya. "Panggil Kromo Sengkono, Bim," pinta Maya saat mendapati Bima sudah duduk bersila di hadapannya. Bima mengangguk. Kembali ia memejamkan matanya, mencoba mengatur nafas dan mengalirkan energi di sekujur tubuhnya. Beberapa menit mereka diam, mencoba terus terfokus dengan tujuan mereka, hingga Bima merasakan atmosfer di kamarnya berubah. Suhu udara yang panas tiba-tiba saja merambat pelan menjadi dingin. Tarikan-tarikan kecil di ujung kepalanya mulai terasa lebih intens. Tiba-tiba saja ada tarikan kuat yang membuat tubuhnya tersentak. "Di mana ini?" tanya Bima kebingungan. Sedang Maya langsung berdiri dan bergerak mendekat ke arah Bima. Mereka tidak dibawa oleh Kromo Sengkono ke gubuk di mana Simba berada. "Ini di Candi Sari," ucap Kromo Sengkono singkat. Bima memfokuskan pandangannya. Setelah semua terlihat lebih jelas, kini Bima sadar dia telah berdiri di sebuah pelataran yang luas dengan beberapa candi yang mengelilinginya. "Tidak usah khawatir, memang Simba yang meminta Sengkono untuk membawamu ke sini," ujar Simba yang ternyata sudah duduk di salah satu punden pintu masuk candi. "Ngapunten, Bah. Punopo kulo kalian Maya di petoteng panggonan iki." Dan bersambung. Nantikan bagian berikutnya di Fakta Sejarah. Terima kasih sudah mengikuti sejauh ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.